Halo Gen Reja, selamat malam. Balik lagi di Bisik Manja, bincang asik ala remaja. Oke, baik. Wah, Mbak Vivi udah masuk ya. Hai Mbak Vivi, apa kabar? Juga Viva baik, alhamdulillah. Iya ya. Buat Gen Reja yang lain apa kabarnya? Boleh dong komen di bawah, semoga baik-baik aja ya. Oke. Kali ini di Bisik Manja episode 3 kita bakalan bahas no insecure pede aja kali. Oke Mbak, sebenarnya Viva tuh juga kurang pede sih Mbak, karena kan baru pertama kali disuruh jadi moderator. Terus sama Mbak Vivi yang wow loh pokoknya. Em, Boleh nih Mbak Vivi perkenalan dulu biar yang belum kenal bisa jadi kenal. Ya Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam genrenya semua. Tadi mohon maaf, tadi tuh ada kesalahan teknis sedikit sih. Iya. Sebelum perkenalkan, nama aku Vivi Octavia. Teman-teman bisa panggil Kak Vivi, Mbak Vivi, boleh. Aku merupakan anggota dari genre Provinsi Bengkulu. Terus juga Alhamdulillah tahun 2019 kemarin menjadi Duta Inovator Nasional. Aku sekarang lagi kuliah di Universitas Bengkulu. Mungkin itu aja dulu sih ya, Viva. Iya, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Vivi. Oke, mengenai tema kita hari ini ya Mbak ya, no insecure. Kalau menurut Mbak Vivi nih sebagai Duta Inovator Putri, bagaimana sih pandangan Mbak mengenai insecure sendiri? Kalau insecure itu pasti semua orang pernah ya, pernah gitu ya insecure. Baik itu misalnya insecure ketika berhadapan dengan teman sebaya, insecure ketika sedang berhadapan dengan atasan atau bos, atau insecure ketika berhadapan dengan orang tua. Jadi banyak sih insecure gitu. Tapi kalau menurut aku yang paling penting kita harus bisa menempatkan kapan kita insecure dan kapan kita tidak. Jadi insecure sama enggak itu tuh boleh sebenarnya, tapi kita harus bisa menempatkan. Iya, harus bisa menempatkan ya Mbak ya. Sebenarnya apa sih Mbak penyebab dari insecure itu? Penyebab dari insecure itu sendiri, yang pertama kita tuh nggak yakin sama diri kita sendiri. Itu sih, pertama kita nggak yakin sama diri kita sendiri karena kita nggak siap. Itu yang paling pertama, kesiapan diri sendiri. Kalau menurut Mbak sih Siap. gitu. Ya, ini kalau buat Gen Rangers, kalau ada yang mau bertanya boleh komen di bawah nanti biar Mbak Vivi jawab juga ya Mbak ya. Ehm, Terus nih Mbak, kan kalau insecure itu buruk ya Mbak ya. Gimana kalau misalnya dia itu yang terlalu pede Mbak? Terlalu pede gitu ya. Iya, Tingkat kepercayaan diri orang itu kan beda-beda tuh. Ada yang low, ada yang medium, ada yang high kayak gitu. Kalau dia percaya dirinya terlalu kayak gitu kan, itu bisa jadi dua posisi, bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Nah, dampak positifnya adalah dia tuh nggak takut untuk mencoba hal-hal baru. Tapi kalau dampak negatifnya, mungkin di mata masyarakat umum dia akan terlihat kayak yang, ih kamu cari perhatian banget, nah kayak gitu sih mungkin. iya, Jadi insecure itu kata Mbak tadi harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Kita boleh insecure di saat-saat tertentu. iya. Terus kalau misalnya kita lagi ini ya Mbak ya contohnya, misalnya tuh lagi ada pemilihan duta nih ya Mbak. Kita tuh yang melihatnya tuh yang belum pernah jadi tuh kayak bisa nggak sih kita tuh kayak gitu ya kan Mbak ya. Terus gimana sih caranya tuh kita tuh membangun prestasi yang sebenarnya kita tuh kayak nggak pede gitu nah Mbak. Kalau mau cerita kilas balik sih, sebenarnya itu tuh bisa jadi pengalaman pribadi juga. Karena gimana ya, kalau kita mengikutin event, pasti kita punya yang namanya saingan kan. Nah, kalau Iya, kita sudah melihat saingan kita itu, ini orang kayaknya oke nih. Nah, pasti kita udah insecure tuh, udah insecure duluan. mm, Karena kita
kita sudah membandingkan antara diri kita dengan orang tersebut. Dengan orang Nah, lain. jadi tips yang pertama itu jangan pernah membanding-bandingkan diri kamu sama diri orang lain. Karena kita itu punya ukuran masing-masing, punya takaran masing-masing. Kalau dari misalnya kita lagi event, terus kamu insecure, ya solusinya adalah kamu harus persiapkan diri kamu melebihi orang yang kamu insecure tadi, melebihi orang yang jadi tolak ukur kamu tadi. Iya. Sebenarnya gimana sih Mbak kayak cara menghindari insecure? Kan kebanyakan cewek nih misalnya lihat kayak ih kamu body goals banget, kamu mukanya glowing, nggak jerawatan gitu Mbak. Jadinya nggak pede ngumpul sama si dia gitu. Berarti itu insecure dalam hal fisik gitu ya? Iya. Hmm, Apa ya? Kalau yang paling ampuh sih menurut Mbak bersyukur sama apa yang kamu punya. Nah, jadi selain kita nggak boleh membanding-bandingkan diri kita itu juga harus bersyukur sama apa yang kita punya. Kita kenali diri kita, oh kita punya sisi negatif atau sisi kekurangan gini gini gini. Tapi jangan lupa kita juga punya sisi positif, sisi yang unggulan kayak gitu misalnya. Misalnya kita orangnya mudah bergaul, atau misalnya kita tuh orangnya telaten, sabar, nah kayak gitu. Jadi biarpun kita punya sisi negatif yang buat kita insecure, kita harus perkuat juga di sisi positif kita. Dan itu tadi, jangan banding-bandingin diri kita dengan diri orang lain. Terus Mbak kalau misalnya kadang tuh suka juga dibanding-bandingin sama keluarga tuh ya kan Mbak ya. Ih adiknya kok cantik, kok kamunya kayak gini sih, adiknya tinggi, putih, kok kamunya pendek, hitam misalnya gitu ya kan Mbak ya. Gak enak juga didengar. Jadi kitanya nggak pede juga di keluarga itu. Teman-teman gak ada yang mau nanya nih? Boleh? Siva, selain yang tadi kan Siva bilang misalnya di keluarga kita ada yang ingin kayak gitu kan, adiknya kakaknya masa kayak gitu kan. Itu tuh nggak cuma ada di keluarga loh, di teman-teman juga ya nggak. Misalnya kita lagi kemana bawa adik atau kakak kita, terus ketemu, terus dibilang ih cantikan adik kamu deh, atau ih cantikan kakak kamu deh, ya kan. Nah itu apa ya, itu tuh bisa jadi motivasi yang pertama. Terus yang kedua, bisa jadi itu tuh adalah contoh lingkungan yang gak sehat. Jadi kita tuh juga ada lingkungan yang gak sehat buat kita. Ya kita tinggal di lingkungan yang gak sehat. Kadang tuh juga misalnya aku mau ikut event ini, aku mau ikut event itu, emangnya kamu bisa? Kan itu saingannya tuh tinggi-tinggi, misalnya gitu, Mbak. Yang sedangkan kamu skillnya tuh nggak nyampe segitu, gitu. Nah, jadi buat kita ngedown juga, ya kan, Mbak ya? Ya, itu contoh lingkungan yang nggak sehat. Karena ada yang nelpon. Sebenarnya kalau misalnya insecure dalam hubungan gimana nih Mbak? Ini teman kita tadi ada yang tanya-nanya juga di WA. Misalnya Hubungan apa tuh? hubungan mungkin dalam pertemanan, dalam dalam pertemanan ya. Kenapa Mbak? Insecure dalam hubungan pertemanan. Ya. Ya, kalau kita insecure sama lingkungan atau pertemanan kita sendiri, berarti lingkungan atau pertemanan itu nggak baik untuk kita. Karena sejatinya teman itu kan mendukung. Terus mensupport kayak gitu. Kalau mereka sendiri yang bikin kita insecure, ya gimana kita mau berkembang? Kayak gitu sih.
Tapi terkadang lingkungan yang kayak gitu juga bisa memberi motivasi. Nah, tergantung kita mau lihatnya dari perspektif mana. Dari perspektif itu sebagai motivasi atau dari perspektif, oh, itu lingkungannya nggak sehat deh buat aku harus tinggalin kayak gitu. Mm-mm. Hmm, Mbak Vivi sendiri pernah nggak sih merasakan insecure dan saat apa itu Mbak kalau boleh diceritain? Pernah. Jadi cerita ya, ini jujur, ini cerita cerita zaman dulu. Zaman dulu. Jadi dulu, iya, waktu SMA aku tuh pernah ikut event. Em, Saat itu aku benar-benar gak punya persiapan, Mm-mm. low banget persiapannya gitu kan. Terus anak SMA dibanding atau ditandingin sama anak yang udah kuliah itu pasti beda banget kan, range-nya beda Iya. kayak gitu. Mm-mm. Nah di situ udah insecure banget. Akibatnya, dampaknya ketika aku ikut event itu, ya aku udah, kalau kata orang tuh udah kena mental duluan kayak gitu. Mm-mm. Udah duluan. Jadi itu tadi dampak buruknya insecure itu. Yang seharusnya kita tuh bisa, Malah tiba-tiba jadi karena kita down. down. Padahal belum tentu orang yang menang itu punya kemampuan di atas kita. Kayak gitu. Tapi Mm-mm. dia pede. Sedangkan kita nggak pede. Nggak pede. Gara-gara itu tadi ya Mbak ya apa yang mahasiswa tadi sedangkan kita masih SMA. Takutnya ilmu mereka tuh lebih lebih dari kita. Dan Mbak juga nggak benar-benar nggak punya persiapan. Jadi ya hasilnya ikut eventnya sekadar ikut aja, nggak menghasilkan apa-apa dan kalah kayak gitu. Hmm, Sebenarnya Viva juga juga pernah sih Mbak seperti Mbak kayak gitu juga. Dan akhirnya ya ngedown sendiri yang awalnya kita tuh bisa terus tahu menguasai semua materinya, pas di depan malah nggak bisa jawab waktu itu ikut lomba cerdas cermat. Itu jadi nyesal sendiri kan Dek sudahnya. Mm-mm. Sebenarnya tuh kayak udah dilatih tuh kan Mbak sama sama guru, ini udah bisa jawabannya tuh udah semua gitu kan. Pas lihat ini mahasiswa semua jadi ngedown, jadi nyesal sendiri. Itulah tadi karena FIFA membanding-bandingkan kan antara diri kita Mm-mm. sama kita. Sama kita. Terus Ipa juga pernah nih Mbak terlalu terlalu pede, terlalu pede. Waktu itu lomba waktu TK. Waktu TK itu lomba baca surat Anas. Kata kata Bunda tuh tes dulu kan. Ternyata kata Viva bisa bisa. Pas maju ke depan itu lupa satu ayat saking pedenya tadi. Padahal cuma surat Anas. Ih, ada lagi Mbak mungkin yang mau dikasih informasinya tentang insecure. Em, Mau kasih tips saja deh. Yang pertama tadi kan kita itu nggak boleh banding-bandingin diri kita sama orang lain. Yang kedua, kita insecure itu pasti ada penyebabnya. Salah satu yang paling sering adalah kita nggak punya persiapan. Baik itu insecure Mhm. di mana, pasti gara-gara kita nggak punya persiapan. Jadi ya kita harus mempersiapkan dengan matang. Setelah tidak membanding-bandingkan, mempersiapkan dengan matang. Terus yang ketiga, kita harus tahu lingkungan kita. Jangan sampai kita tuh ada di lingkungan yang nggak sehat, gitu. Jadi Mhm. lingkungan yang suka ngeledekin, yang suka ngejudge, itu dijauhin aja. Karena mereka nggak mendukung untuk berkembangnya life skill kita, berkembangnya emosional kita, gitu. Terus yang keempat sih, kamu harus kenalin diri kamu sendiri. Nah, Mhm. kebanyakan orang nih gara-gara sering lihat di Instagram, sering lihat di Facebook, di Twitter, di status WhatsApp, dia tuh kayak di diri orang lain. Jadi misalnya dia suka sama seseorang yang kalem, lembut, kayak gini. Mhm. Nah, dia berusaha Mhm. jadi orang itu. Padahal dia udah jadi orang lain. Nah, itu yang bikin dia nggak insecure karena dia nggak jadi diri sendiri. Gitu sih Padahal yang ada. sebenarnya dia nggak pendiam ya Mbak ya malah jadi pendiam. Iya.
kan kalau kita jadi orang lain pasti nggak bebas tuh, pasti kan Mm-mm. eh, Jadilah diri sendiri, guys. iya. Dan Ya, Mbak ya. Jangan menjadi orang lain agar disukai banyak orang. sumpah kuat. Iya, kuatnya bagus, Mbak. Nyontek. Ngomong kita sampai jam berapa nih, Mbak? Terserah sih Mbak, udah kantongin jadwal nih. Udah kosong ya, Mbak ya? Habis ngapain aja tadi, Mbak? Ini Mbak baru pulang ngajar les, makanya masih di Mm-mm. teras. Soalnya tadi nggak bawa kunci kan. Mm-mm. Kekurung di luar. Iya, tuh barusan udah pulang sih Ibu Mbak, tapi belum masuk, nanti aja. Maaf ya nih lagi di teras nih. Nggak apa-apa, Mbak. Santai. Ayo, Girl Rangers. Nggak ada yang mau nanya nih Tuh banyak tuh Viva. dari tadi. Oh iya, Mbak, ini dari Roberto Fernando. Insecure tadi kan ya salah satu permasalahan pada pribadi seseorang. Nah, gimana sih pendapat kakak mengenai rasa insecure yang berlebihan dan apa solusi untuk menghadapi fenomena tersebut? Ayo Mbak Vivi. Insecure berlebihan ya. Eh, Insecure yang berlebihan. gimana itu ya? Em, kalau dalam Islam kan kita nggak boleh takabur tuh, ya nggak? Jadi takabur Mm-mm. itu kayak yang kita tuh udah yakin banget kalau kita bisa, kita mampu, terus ya kita nggak mempersiapkan apa-apa karena kita yakin, kayak si Afifah tadi tuh baca surat Anas tuh kan, Iya. nggak bisa, terus nggak latihan lagi, itu terlalu Mm-mm. terlalu terlalu percaya diri kayak gitu kan. Mm-mm. Tahu-taunya pas lagi event, lagi lomba, ada yang lupa. Nah itu nggak bagus sih, itu tuh kayak kita mendahului Tuhan, mendahului takdir Mm-mm. Tuhan. Tak Padahal kabur. iya, ada kata-kata yang hasil itu kan sesuai dengan usaha. Jadi kalau misalnya usaha kita cuman di awang-awang, cuman berencana aja tapi nggak ada implementasi, ya itu namanya kita takabur kayak gitu. Kita belum ada usaha. Jadi nggak bagus sih percaya diri yang berlebihan. Bagusnya itu yaitu tadi kita menempatkan percaya diri di tempatnya. Ada saat-saat kita harus percaya diri, ada saat-saat kita kayak insecure atau merasa kurang. Contohnya saat kita belajar kayak gitu. Nah, di sini nih insecure yang dimaksud itu adalah insecure kayak, ya aku ini masih belum punya ilmu loh kayak gitu. Jadi aku mau minta ilmu. Tahu ini nggak teori gelas kosong? Mm-mm. Jadi ketika kita mau dapat ilmu, itu tuh ibaratnya kita tuh harus bawa gelas kosong. Jadi ilmu-ilmu yang udah kita punya, kita singkirkan dulu, kita bawa gelas kosong, terus nanti kita tampung semua ilmu-ilmu yang Mm-mm. dikasih orang. Nah, setelah kita tampung, kan gelas kita yang kosong tadi terisi tuh. Kita bawa gelas yang terisi itu pulang, terus kita saring. Yang cocok sama kita, Mm. masukin deh ke ember kita. Iya. Kalau mbak kayak gitu. Yang enggak, Mm-mm. Jadi jangan jangan terlalu insecure juga, jangan terlalu pede juga ya Mbak ya. Terus sedang-sedang aja ini, sih lagu dangdut tuh. mm-mm. Ini ada dari Oka. Insecure sebenarnya apa sih Kak? Kok baru setahun belakangan ini ya baru booming? Padahal sebelumnya kata unconfident sudah lebih lumrah digunakan. Insecure, ya bener sih Kak Oka, insecure itu setahun belakangan ini udah booming dah. Jadi insecure itu kayak bisa dibahasakan kita itu tidak percaya diri, tidak percaya kepada diri kita sendiri, nggak pede lah kalau bahasa bahasa awamnya kayak gitu. Nah, Mm-mm. kata ini nih muncul muncul seiring dengan apa namanya, eksistensinya di Instagram, terus penggunaan oleh masyarakat kelas milenial kayak gitu, masyarakat Mm-mm. milenial kayak anak tahun 25-an ke bawah, terus anak-anak SMP ke atas. Nah, itu tuh mereka udah sering banget pakai insecure. Nah, jadi sekarang itu yang lebih dikenal itu emang insecure untuk mengekspresikan
atau untuk menamakan perasaan tidak pede kayak gitu. Itu di umur-umur Afifa berarti ya Mbak ya? Banyak banget tuh yang remaja tahap awal, kan remaja itu 10 Mm-mm. sampai 4 tahun. Nah, Mm-mm. remaja 10 ke atas itu tuh biasanya udah mulai insecure. Kalau anak-anak aja sendiri udah mulai sih. Saya kita lihat Mm-mm. dia bawa mainan. Dia punya mainan satu, terus dia ketemu sama temennya yang punya mainan dua dan lebih gede dari dia. Dia udah insecure, Mm-mm. ya kan? Udah insecure, udah Mm-mm. aku cuma punya satu, dia punya dua, udah membanding-bandingkan kayak gitu, udah nggak percaya sama diri dia sendiri. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Renata. Kak mau tanya dong, apa sih tanda-tanda orang lagi insecure? Terus untuk mengatasinya itu gimana? Dan apakah insecure itu berbahaya? Sebelumnya terima kasih, sama-sama. Tanda-tanda orang insecure ya, apa Iya. ya tandanya ya? Yang pertama, tanda-tanda orang lagi insecure itu ya dia tuh bakal bingung karena dia nggak tahu kan, misalnya kayak tadi kita analogikan, kita lagi ikut event, terus tiba-tiba kita lihat saingan kita atau misalnya peserta lain itu tuh, kita SMP nih, peserta lain itu SMA. Nah, terus kita udah mulai bingung tuh, duh dia SMA sedangkan aku SMP kayak gitu. Jadi Mm-mm. pikiran kita untuk membandingkan antara orang lain dengan diri kita. Nah, itu tanda-tanda mulai kita insecure. Coba deh teman-teman pikir nih ya, generasi semua, ketika teman-teman mulai membandingkan orang lain dengan kalian dalam tanda kutip yang negatif kayak gitu kan, itu tuh kalian udah memancing insecure dalam diri kalian. Kecuali kalian membandingkannya, misalnya si dia di umur 18 tahun itu sudah misalnya sudah bisa buka usaha, nah aku juga Mm-mm. bisa dong. Nah, itu kan bukan insecure, itu berarti memotivasi. Jadi tanda-tanda insecure yang pertama itu adalah teman-teman mulai membandingkan diri kalian dengan orang lain. Terus yang kedua, kalian sudah mulai mau menjadi orang lain, nggak jadi diri sendiri. Misalnya kalian itu orangnya yang masa bodoh, terus apa namanya, pokoknya ya aku senangnya gitu ya aku kayak gitu. Tapi ketika kalian udah mulai berubah, misalnya kayak kalian lihat orang orang itu misalnya dia merapi, bersih, misalnya kan, terus dia juga apa namanya. Harum, wangi. Nah, itu tuh kalian berubah yang baik kayak gitu, berubah yang baik. Tapi ketika kalian misalnya mengikutin apa namanya tingkahnya itu yang nggak baik, kayak misalnya menjadi pribadi yang beda, nah itu tuh udah mulai menandakan insecure karena kalian nggak percaya sama diri sendiri. Kita lihat Mm-mm. lagi sih, kalau tujuannya jelas mau berubah untuk jadi lebih baik, berarti itu Atau baik. lebih buruk. Iya, tapi kalau tujuannya cuma untuk ikut-ikut tren, nah itu berarti mengarah ke insecure. Jadi teman-teman sendiri sih yang tahu sebenarnya kalian lagi insecure atau enggak. Balik lagi ke dirinya masing-masing ya Mbak ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Galih. Punten mau tanya Mbak, cara kita bersyukur gimana? Terkadang kita nggak sadar kalau kita kurang bersyukur. Bersyukur Mbak. Cara bersyukur, kalau misalnya bangun tidur tuh kan, bangun tidur itu Mbak pernah dengar siapa ya? Ada pokoknya guru Mbak atau teman Mbak gitu bilang, coba kalian pasang jam di dekat tempat tidur kalian yang ketika kalian bangun itu tuh udah langsung kelihatan jam itu kayak gitu. Nah, kenapa sih kayak gitu? Supaya apa? Supaya kalian tuh sadar, oh sekarang misalnya pas kalian bangun udah jam setengah 6, kalian masih diberi kesempatan gitu untuk hidup di hari itu, di jam setengah 6 Mm-mm. itu udah bersyukur. Terus kalau Mbak pribadi sih, Mbak tuh orangnya bersyukur kalau misalnya dapat hal-hal yang sepele, misalnya kayak yang Mbak lagi mau ujian, terus Mbak nggak siap, terus tiba-tiba dosennya nggak masuk, Mbak itu langsung alhamdulillah. Nah, itu kan udah bersyukur tuh, itu udah sebenarnya. Tapi kita nggak sadar kita tuh bersyukur atau enggak, karena udah Mm-mm. kebiasaan kan, misalnya dapat apa alhamdulillah,
Tapi tanpa kita sadari, kita itu sebenarnya udah bersyukur. Terus yang ketiga, kamu bisa kok misalnya sebelum tidur, kamu ingat-ingat lagi, kamu flashback, hari ini kamu udah dikasih nikmat apa aja. Misalnya, kamu tiba-tiba dikasih orang uang, atau tiba-tiba uang jajan kamu sama orang tua ditambahin. Ya, sebelum kamu tidur, kamu pikir-pikir itu, kamu flashback, ya terus kamu bersyukur deh. Berdoa, semoga besok lebih baik lagi. Kalau Mbak Amin. kayak gitu, jadi sebelum tidur tuh kayak ngelamun dulu, atau flashback hari ini udah ngapain aja, kayak gitu sih. Mm-mm. Kayak gitu, nggak berhenti bersyukur. Iya, jangan lupa bersyukur ya Mbak ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Hendra Wijaya dari Lebong. Mm-mm. Bagaimana cara kita mengatasi insecure dari omongan orang Mbak? Terus bagaimana kita menghadapi kondisi yang dimana membuat kita insecure yang berlebihan? Oke, insecure karena omongan orang ya. Mm-mm. Wah, banyak banget ya Viva ya emangnya kayak gitu ya. Kita udah Mm-mm. pede, tiba-tiba diomongin, ih kamu kan kecil, pendek, Mm. dia tinggi, ya dialah yang menang. Kayak gitu ya. Sering gitu Mbak, Viva sering gitu Mbak. Iya deh, Mbak juga kecil, pendek gitu Iya kan. kan, Mbak? Itu tadi, kita harus tahu kita plusnya di mana, kita minusnya di mana. Yang minus itu kan nggak bisa kita ubah, maksud Mbak tuh kan kalau memang itu sudah ketentuannya Tuhan. Tapi yang plusnya kita up lagi. Misalnya dia emang cantik, dia emang tinggi. Kita up di bagian apa namanya? Di bagian tentang kognitif. Misalnya kayak kita tuh orangnya mudah nangkep, terus kita tuh orangnya pintar menalar, kita orangnya sopan, terus kita jadi orangnya itu nggak asal ngomong kayak gitu. Maksudnya kita sopan, nggak asal ngomong, terus berbicara itu ada isinya kayak gitu. Mm-mm. Ah, kalau di masyarakat itu nggak penting cantik, tapi yang penting dia bisa berbaur sama masyarakat. Mm-mm. Jadi omongan orang, karena itu termasuk lingkungan yang nggak sehat tuh. Dan ada kata-kata ya, kalau misalnya apa, balas dendam terbaik itu adalah dengan Diam. apa, Diam. Apa? balas dendam terbaik itu dengan Merubah diri kita menjadi lebih baik, bukan sih Mbak? balas dendam terbaik itu adalah dengan berubah menjadi lebih baik. Mm-mm. Jadi kalau dia ngomongin kita, ya udah anggap aja itu kayak dia lagi kritik kita gitu. Dan jadilah orang yang mau dikritik sih kalau menurut Mbak. Mm-mm. Jangan langsung dimasukin ke hati. Kadang kadang niatnya mau memberi saran malah dikira ngomongin gitu Mbak ya. Nah, bener. Makanya tadi kan gelas kosong, yang benar Mm. kita masukin ember Saring. kita, enggak kita Mm-mm. buang ke kan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Taris. Sebenarnya insecure sendiri perlu nggak sih Mbak? Kadangan kalau kita pede aja gitu malah kesannya kurang baik. Insecure tuh sebenarnya perlu, tapi menurut takaran kayak gitu. Jadi kan ada tuh insecure yang low. Nah, kita tuh nggak pedenya itu harus ketika misalnya kita lagi mau menimba ilmu kayak gitu. Misalnya kita lagi di kajian atau misalnya lagi di les kayak gitu. Kita insecure dalam tanda kutip, kita merasa kita belum punya ilmu. Jadi kita ngomong Mm-mm. itu dulunya. Nah, di situ kita akan apa namanya, akan jadi di pribadi yang apa ya kata orang itu, yang mau belajar kayak gitu loh. Jadi insecure dalam hal bukan bergaulnya, tapi dalam hal aku ini belum punya ilmu loh, aku mau belajar Mm. kayak gitu. Aku mau menerima apa aja yang diajarkan sama aku tadi. Ketika kita pulang, jangan diambil semuanya kayak gitu. Terus kalian juga lihat teman yang lebih pintar dari kita tuh rasanya gimana gitu dah Mbak. Iya, karena itu tadi kamu membandingkan, ya kan, lebih pintar, Mm. membandingin orang lain sama diri kamu, iya kan. Karena itu Iya. salah satu jalan mau insecure. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Sisti Eka Putri. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam.
Mau bertanya mengapa Mbak jika umur semakin bertambah, tingkat insecure kita semakin menurun? Terima kasih. Iya ya, itu penelitian dari mana itu? Enggak kok, apa namanya, semakin tua itu bukan berarti tingkat insecure kita berkurang, enggak. Ada sih orang yang dia masih muda tapi dia nggak pernah insecure, dalam arti kata ya dia pede aja terus kayak gitu kan. Jadi nggak tergantung umur sih, tapi itu tadi tergantung bagaimana kamu membekali diri kamu dan bagaimana kamu meramu pikiran yang ada di otak kamu, meramu paradigmanya, jalan pikiran kamu. Karena kan yang menentukan jalan pikiran kita kita sendiri. Yang bikin kita insecure itu kita sendiri loh sebenarnya. Sadar Mm-mm. atau sadar itu. Karena kita membanding-bandingkan. Ya, makanya nggak usah dibanding-bandingkan. Afifah ya Afifah kayak gitu. Kadang tuh lihat kayak di temen tuh kok tinggi nian badannya, kok putih nian. Aduh. Iya sih emang sering sih kayak gitu kan tanpa disengaja. Mm. Kita cover lagi pemikiran kayak gitu. Ih, dia kok tinggi banget. Aku juga bisa tinggi kok pakai heels. Nah, kayak gitu. Yang paling sering bikin insecure tuh kadang kalau punya temen yang punya segudang prestasi itu Mbak. Sedangkan kita tuh bisa nggak sih kayak gitu juga gitu. Nah, Nah, berarti kita harus cari passion kita. mm, Kita passionnya di bidang akademik. Nah, bisa jadi tuh kita passionnya di bidang bisnis atau kita passionnya di bidang non akademik, di bidang public speaking, kayak gitu. Kita tuh cuma belum menemukan passion kita karena kita belum mm, kenal apa diri sama kita. diri kita sendiri. Mm-mm. Ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Arthur Pams. Bagaimana Mm-mm. sih Mbak supaya kita bisa lebih percaya diri lagi dan tidak grogi di depan orang Mbak? Makasih Mbak, sama-sama. Arthur, nggak grogi depan orang. Kalau nggak grogi di depan orang, kalau misalnya ada orang nggak pernah grogi mau ngomong depan orang, itu nggak mungkin. Sehebat-hebatnya MC, sehebat-hebatnya pembawa acara, mau itu dia udah kelas internasional pun pasti dia punya yang namanya demam panggung. Nah, tapi tiap Mm-mm. orang itu biasanya punya cara sendiri untuk mengatasi demam panggung itu. Misalnya ada nih temen mbak yang dia itu mengatasi demam panggungnya dengan bolak-balik ke toilet. Nggak tahu itu ngapain, buang air kecil enggak, ngapain-ngapain enggak, cuma bolak-balik aja ke toilet. Mm. Ada juga yang orang itu loncat-loncat, ada juga yang dia keliling-keliling, ada juga temen mbak yang sebelum dia tampil dia harus lari dulu keliling lapangan. Jadi Oh. jadi kita tuh harus tahu supaya kita nggak grogi kita harus ngapain gitu. Tapi yang paling Mm. penting kita berhadapan dengan khalayak umum pastinya kita harus butuh persiapan, ya enggak. Nah, kalau Iya. misalnya persiapan udah mateng, percaya aja pasti kamu bakal lancar di depan. Terus Mm-mm. tips sedikit ya, kalau kita lagi mau berbicara di depan umum itu kita harus punya komunikasi yang baik sama audiensnya. Jadi nggak Mm. cuma arah. Kalau cuma satu arah itu nggak akan pede. Kita bakalan ngerasa kayak ini aku ngomong kecepatan nggak ya, atau ini aku ngomong kelambatan nggak ya, atau aku udah didengerin nggak sih kayak gitu. Tapi ketika kita komunikatif dua arah, nah itu akan bisa mengurangi tingkat insecure kita. Kita akan merasa oh aku dihargai nih ngomong di sini, oh aku didengar nih ngomong di sini kayak gitu. Terus tips yang kedua, biasanya mbak tuh kalau ngomong di depan umum nggak pernah lihat mata orang tapi selalu lihat di setengahnya, Mm. karena kalau kita lihat mata orang otomatis kita akan grogi Grogi sekalipun ya ganggu. hmm, jadi kita lihat aja di sininya atau lihat selurusan di belakangnya kayak gitu. Oh. Jadi seolah-olah kan kita ngeliat orang itu padahal enggak Mm. kayak gitu. Dan orang akan merasa lebih dihargai kalau misalnya ketika kita ngomong kita ngeliat ke dia, itu dia akan ngerasa oh si pemateri ngeliat ke gue nih kayak gitu, terus aku harus lihat juga nih sama dia kayak gitu, ada timbal balik lah kayak gitu. Terus ada lagi dari Vela Valentine.
Maaf Mbak, izin bertanya. Sekarang kan tidak sedikit para remaja yang sering bullying dan secara tidak langsung kita membuat si korban bullying tadi insecure Mbak. Itu gimana Mbak? Terima kasih, sama-sama. Sama-sama. Bullying ya. Bullying itu kan tindakan perundungan. Nah, bullying ini teman-teman harus tahu juga. Bullying ini bukan cuman secara fisik, tapi juga bisa secara verbal, bahkan secara daring. Secara daring. Tanpa teman-teman sengaja, secara daring teman-teman juga bisa tuh ngebully orang. Nah, bullying ini dampaknya itu luas loh, sampai bisa kena ke psikologi seseorang. Apalagi kalau dia termasuk tipe orang yang anaknya perasa kayak gitu, semuanya dimasukin ke hati. Nah, itu akan berbahaya banget. Gimana sih caranya supaya kita nggak jadi pelaku bullying? Yang pertama, kita tuh harus menghargai, teman-teman. Menghargai kalau kita semua itu ciptaan Tuhan. Kalau kita kalau kita mencela ciptaan Tuhan atau mencela orang lain, berarti kita mencela ciptaan Tuhan. Dan sadar itu juga ciptaan Tuhan kayak gitu. Iya, iya. Tidak ada Yang manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya Mbak ya. benar, sesempurnanya manusia pasti ada yang kurangnya. Mm-mm. Sedikitnya kurangnya itu pasti misalnya alisnya nggak rata kayak gitu, atau Mm-mm. hidup kris. Nah, pasti kayak gitu, sesempurna apapun seseorang kan. Jadi nggak usahlah bully-bully. Terus yang kedua, biasanya motif bully ini karena masa lalu atau pengalaman. Jadi misalnya dia tuh dulu pernah dibully seseorang. Nah, ketika dia ketemu kasus nih yang mirip sama dia Mm-mm. ngebully juga. Sama Balas kayak, dendam ya Mbak ya. iya, itu bully dengan kekerasan seksual biasanya adalah korban yang kembali jadi pelaku. Kayak gitu. Korbannya Mm. jadi ya, terus nanti jadi pelaku lagi, pelaku lagi. Nah, kayak gitu. Nah, untuk apa ya namanya? Untuk supaya kita nggak membuli, yaitu tadi kita harus hak-hak orang yang harus kita jaga, dan orang pun harus menjaga hak-hak kita. Kalau Mbak pribadi sih kayak gitu. Dan Terus menghargai kekurangan orang juga ya Mbak ya. ya bener. Terus kalau Mbak punya prinsip kayak gini loh, Dek Tifa. Sebelum Mm. kita sebelum kita melakukan sesuatu sama orang, coba bayangin kalau hal itu dilakukan sama diri kita dulu. Gimana Mm. perasaan? Coba kita berada di posisi mereka gitu Mbak ya. Itu sih, jadi nggak bakal ada bullying kayak gitu. Mm. Terus ada lagi Mbak dari Cindy ya. Bagaimana dengan kalimat good looking lebih diutamakan daripada good attitude? Ini kan salah satu kalimat yang meningkatkan rasa insecure. Good looking lebih diutamakan daripada good attitude. Itu tuh mungkin hanya berlaku di dunia-dunia permodelan. Tapi nggak semua dunia permodelan kayak gitu sekarang. Kita tuh udah transisi loh, nggak lagi zaman dulu yang good looking langsung diterima, nggak kayak gitu. Itulah kenapa saat ini Indonesia itu lagi berbenah menjadi negara yang mengedepankan attitude. Attitude. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Karena dari pendidikan aja, dari sistem pendidikan aja, itu tuh penilaiannya udah nggak lagi penilaian soal kognitif aja, tapi juga ada afektifnya, ada sikapnya. Pertama. Mm. Terus yang kedua, kalau misalnya nih ya, cuman dipilih yang good looking aja, look itu bisa diubah loh, Dek. Look atau Mm. penampilan itu bisa diubah. Bisa dibuat-buat juga ya Mbak ya. Operasi plastik gitu ya, misalnya. Mm. Terus suntik serum ini, serum itu, perawatan. Tapi attitude itu ditanamkan dan dilatih dari kecil. Jadi Mm. orang yang benar-benar yang benar-benar mengerti bagaimana bagaimana kebutuhan suatu suatu organisasi apapun. Nah, yang orangnya emang benar-benar ngerti organisasi itu pasti akan lebih mementingkan attitude daripada look gitu. Karena look bisa dipoles, tapi attitude enggak. Iya. Terus ini dari Makbulisan ya. Mbak Ya, Mak. bertanya,
Misal jika ada teman kita, dia ini sering membanding-bandingkan dirinya sama kita, Mbak. Akhirnya dia insecure dan menjauh. Menurut Mbak, apakah lebih baik kita yang menasehati? Oke, berarti kita jadi penyebab insecure orang gitu ya. Ya. Oke, gimana ya? Mbak juga nggak tahu sih. Tapi gimana pun itu, kita tuh harus jadi pribadi yang friendly dan humble kayak gitu deh. Tapi Mhm. sehumble-humble kita, se-friendly-friendlynya kita, pasti ada orang yang nggak suka juga kan sama kita. Nah, misalnya kita tahu nih, kita bisa ini, bisa itu. Terus ada teman kita yang mau kayak kita, tapi dia insecure dan ngejauh sama kita. Nah, orang itu ada banyak tipenya juga. Ada tipe orang yang dia itu langsung to the point. Maksudnya ketika kita mendekati dia, dia langsung mau ngomong kalau aku ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi ada tipe orang yang dia tuh malu, benar-benar malu kayak gitu, sehingga nggak bisa kita yang deketin, harus ada perantara. Jadi kamu harus tahu dulu tipe teman kamu yang kayak gimana. Apakah tipe Mhm. yang langsung diajak, kamu kenapa? Kalau ada salah aku minta maaf. Kamu maunya apa? Kamu maunya gimana? Kalau dia tipe yang Mhm. gitu, kamu harus bimbing, ajak yuk sama-sama. Oh, kamu mau pinter itu, yuk latihan juga sama aku, kayak gitu. Karena ilmu itu kan kalau saat misalnya Mbak punya satu ilmu, terus Afifah punya satu ilmu. Nah, Mhm. kalau kita bagi, jadinya kita sama-sama punya dua ilmu. Beda kalau uang. Mbak punya 1.000, Afifah punya 1.000. Kalau kita Mhm. gabung, bagi, masih punya 1.000 kan? Iya. Kalau ilmu enggak. Nah, jadi kayak gitu sih. Nah, terus kalau tipe teman kamu itu tipe yang memang benar-benar pemalu kayak gitu, kamu harus temuin orang yang dia percaya. Karena orang kan biasanya punya orang kepercayaan, punya teman Mhm. dekat Teman gitu. curhat. Iya, kamu gali dulu, dia kenapa sih kok beda sekarang sama aku kayak gitu. Mhm. Terus si C ini tadi, si temennya teman kamu tadi, iya kamu tuh sih nggak peka, dia tuh insecure loh sama kamu tuh terlalu kayak gini kayak gini. Oh iya ya, aduh sampein sama dia ya, aku minta maaf. Kalau misalnya dia mau, yuk kita belajar sama-sama gitu. Atau kita bisa juga menjadi pendorong dia. Misalnya nih, Mhm. di sekolah, misalnya gurunya ngomong, ayo siapa yang mau maju kayak gitu kan. Nah, kalau kita Mhm. tahu jawabnya, terus kita mau bantu teman kita kan sama dia, nih kamu aja yang maju, ayo maju kayak gitu. Nah, ya Jadi kita gitu. itu nggak boleh egois juga kan. Kalau seandainya memang Mhm. kamu sudah terkenal di kelas, nggak ada salahnya gitu buat teman kamu juga terkenal di kelas Mhm. gitu. Kalau dia menjauh, kitanya juga jangan ngejauh ya, Mbak ya. Iya. Iya, kayaknya sampai di sini aja ya, Mbak ya. Lanjut di DM aja kalau masih ada yang mau nanya-nanya. Oke. Makasih nih Mbak Vivi sudah memberikan motivasi, informasi juga, terus membuat Viva dan teman-teman generasi yang lainnya jadi lebih pede lagi, gak bakal insecure lagi buat kedepannya. Viva, Mbak boleh cerita nggak nih terakhir-terakhir? Ya boleh nih Mbak sebelum Ya, ditutup. saya jadi em, motivasi juga. Jadi Hmm. teman-teman, informasi nih ya, yang udah pernah ketemu sama aku, tahu kan kayak gitu. Nah, kalau secara physically, ya emang nggak terlalu tinggi ya Viva ya. Sama Terus, kita Mbak. ya, terus nggak nggak cantik-cantik amat, nggak cantik kayak gitu. Terus apa ya? Nggak ada yang spesial lah pokoknya. Tapi kenapa Mhm. bisa? Jadi duta genre kayak gitu. Jadi salah satu duta. Ya karena itu tadi teman-teman, kita tuh punya tekad yang kuat. Terus kita Percaya diri. yang mateng gitu. Jadi siapapun kamu, dimanapun kamu, bintang setinggi apapun pasti bisa kamu gapai. Asalkan kamu mau bermimpi dan mau merealisasikan mimpi kamu. Percuma kan kalau cuma mimpi terus tapi nggak bangun-bangun, nggak realisasi. Mhm. Sama aja kayak nol besar. Jadi nggak usah insecure sama diri kamu, nggak usah insecure sama keluarga kamu, nggak usah insecure sama pergaulan kamu. Karena sukses itu nggak mengenal dari mana kamu berasal, nggak mengenal kamu anak siapa, nggak mengenal latar belakang keluarga kamu. Kalau kamu berusaha, ya pasti dikasih jalan sama Tuhan. Itu aja sih. Iya.
Jadi jangan menyerah ya guys. Terus pede aja ya Mbak ya. No insecure, pede aja kali. Oke, mungkin sampai sini dulu aja ya Mbak ya. Sampai ketemu di... Selamat malam Mbak, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya guys, sampai ketemu di Bisik Manja episode selanjutnya di jam dan hari yang sama dengan moderator dan narasumber yang berbeda, tetapi kece dan fenomenal tentunya. Dadah, salam genre. Salam.